Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma asrif an baladina hadzal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal zalazila wal fitana wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma hdina wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para hamba Allah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah di subuh ini taufik, ridha serta hidayahnya untuk kita melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Alhamdulillah kita sudah masuk pembahasan bab yang ke-44 tentang memuliakan ulama dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Kita masuk di subuh ini hadis yang pertama di dalam bab ini. Nah, ini dia hadis nomor 348 secara keseluruhan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Mas'ud. Imam Nawawi mengatakan wa'an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Mas'ud, nama beliau aslinya adalah Uqbah bin Amr Al-Badri Al-Ansari, seorang sahabat Ansar dan terlibat dalam perang Badar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznihi. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yang berhak mengimami satu kaum adalah aqra'uhum kitabillah,
di kitabillah adalah orang yang paling menguasai kitabullah, Al-Quran. Jika ternyata ada beberapa orang yang sama kapasitasnya dalam urusan kitabullah, maka yang paling dalam pemahamannya tentang sunnatullah yang lebih utama. Jika dalam sunnah sama pula kapasitasnya, maka yang diutamakan adalah yang paling dahulu hijrahnya. Jika ternyata masih sama dalam urusan hijrahnya, maka yang mula-mula aqdamuhum sinnan, maka orang yang lebih tua umurnya yang lebih utama. Dan janganlah seseorang mengimami seseorang di dalam wilayah kekuasaannya. Janganlah seseorang mengimami seseorang di dalam wilayah kekuasaannya. Dan janganlah duduk di rumah seseorang di tempat duduknya, kecuali setelah mendapat izin dari yang punya rumah. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lainnya dari Imam Muslim juga, fa aqdamuhum silman, diganti kalimat kalau mereka sama dalam hijrahnya, maka yang lebih utama adalah yang tadi yang lebih tua umurnya. Di sini di riwayat lain dikatakan yang lebih dahulu masuk Islamnya. Di dalam riwayat lain juga ada tambahan catatan. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami satu kaum adalah yang paling mengerti terhadap kitabullah. Wa aqdamuhum qira'atan. Dan yang paling dahulu dalam bacaannya, dalam membaca Al-Quran. Fa in kanat qira'atuhum sawa'an, kalau seandainya bacaan Al-Quran mereka sama, faya ummuhum aqdamuhum hijratan, maka yang mengimami mereka adalah yang lebih dahulu hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an, kalau mereka sama dalam hijrah, fa ya ummuhum akbaruhum sinnan, maka yang akan mengimami mereka adalah yang lebih tua umurnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama dituliskan, diletakkan oleh Imam Nawawi ketika berbicara tentang memuliakan ulama. Ya, memuliakan ulama. Artinya bahwa orang-orang yang ada di tengah kehidupan kita ini tidak satu saja levelnya. Di dalam Islam tidak ada kasta-kasta, tidak ada. Cuma keistimewaan dan perbedaan tetap diperhatikan. Ya. Yang punya keistimewaan, kemuliaan ya tetap harus dimuliakan. Kasta tidak, tapi kemuliaan dan keistimewaan tetap diperhatikan. Maka di sini diambillah kasus, ya, adalah kasus mengimami satu kaum. Siapa yang paling berhak dalam mengimami satu kaum? Nah, ya. Berarti ada tingkatan-tingkatannya. Tidak semua orang berhak dalam mengimami satu kaum itu. Menjadi imam itu tidak semua orang berhak. Ada kualifikasinya, ada standar-standarnya, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Nah, dalam standar-standar itu maka nampaklah oleh kita di situ disebut, ya, ada beberapa standar. Yang paling tinggi itu, yang paling nomor satu standarnya adalah tentang bacaan Al-Quran. Yang paling bagus bacaan Al-Qurannya, yang paling menguasai Al-Quran. Lalu di bawah itu yang paling memahami hadis. Ya, lalu di bawah itu, kalau kita ikuti riwayat Imam Muslim yang pertama kita bacakan tadi, ya, setelah sunnah, hadis, ya, kemudian hijrah, yang lebih dahulu hijrah. Lalu di bawah itu baru usia, umur, senioritas. Ya, Quran, hadis,
hijrah, lalu baru umur, usia. Oh, bukan siapa yang lebih senior dulu ya. Nah, bukan senioritas dalam Islam itu. Untuk meletakkan orang di posisi imam, ya, bukan senioritas. Oh, ini yang paling tua nih. Ini orang tua kami di sini, dia tidak. Tidak mesti orang yang lebih tua yang menjadi imam. Standar nomor satu justru adalah bacaan Al-Quran. Penguasanya terhadap Al-Quran. Oh, ternyata usia itu paling belakang. Ya, nomor satu Al-Quran, setelah itu pemahamannya terhadap sunnah. Setelah itu tadi nomor tiga, hijrah, ya, hijrah atau keislaman. Siapa yang lebih dulu masuk Islam dalam riwayat lain kan begitu. Nah ini maka Rasulullah SAW meletakkan standar pertama dan kedua itu adalah perkara ilmu. Adalah perkara ilmu. Maka orang-orang yang memiliki ilmu yang lengkap tentang Al-Quran dan Sunnah, itulah orang yang lebih berhak untuk apa? Menjadi imam di satu kaum itu, di satu tempat itu, di satu masjid itu. Ya. Tapi perlu kita catat nih, ya. Ini kalau masjidnya atau kaumnya belum mempunyai imam. Ya. Kalau sudah ada imam di situ, ya imam itulah yang paling berhak. Kalau sudah ditentukan nih di tempat itu, di masjid itu, inilah imamnya, sudah ditentukan. Ya, maka dialah yang paling berhak, walaupun ternyata di antara jamaah itu ada yang lebih dalam ilmunya, ada yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Tapi kalau di masjid itu sudah ditetapkan siapa imamnya, dialah yang paling berhak. Ya. Tapi ini sebelum ada imam atau belum ditetapkan imam, maka dialah. Jangan nanti seperti kejadian, ya, ada di sebuah masjid di Kota Padang ini, ada cerita dari seorang imam, ya, garin imam plus ya, imam. Ya, katakan karena beliau ini, teman kita ini, secara umur sebenarnya bahkan lebih tua dari kami. Tapi secara penampilan itu, kalau orang tidak kenal dilihatnya ini orang muda saja, orang anak ketek, kecil, posturnya pun kecil. Ya. Posturnya kecil, wajahnya juga masih, ya. Nah, mungkin orang tidak akan mengira ini adalah seorang imam, ya, orang yang cukup, ya, umurnya, cukup apa namanya, ya, cukup dewasa lah umurnya. Ya. Lalu beliau menceritakan, saya pernah menjadi imam yang ketiga di sebuah masjid Padang. Imam nomor 3, imamnya itu ada 4, katanya, ditetapkan oleh pengurus itu 4 imamnya. Saya nomor 3 dan saya adalah kepala TPQ-nya di situ. Nomor 3. Ada yang nomor 1, nomor 2. Lalu datanglah waktu itu sholat zuhur. Imam pertama tidak datang. Mungkin urusan siang ya. Imam kedua juga tidak ada. Tentu saya lagi jadi imam. Ya. Lalu saya maju jadi imam. Ada seorang bapak-bapak yang senior, ya, yang apa namanya, tidak nyaman saya jadi imam. Dia mau maju, tapi kebetulan di situ ada ketua pengurus masjid itu, ini sholat zuhur itu, langsung ditariknya tangannya, suruh maju, langsung maju. Saya imami, lalu setelah apa namanya, setelah sholat, lalu saya ditegur oleh bapak ini. Kok maju-maju saya Pak Imam? Ada yang lebih tua, lebih senior segala macam. Terdengar oleh Pak Ketua ini. Bapak ini sudah tegur. Ya. Apa katanya? Ini kalimat ketua itu yang unik, menarik. Mengerti bahwa standar itu seperti apa. Beliau katakan, beliau ini, ya, beliau ini adalah imam kami dan beliau adalah kepala TPA kami. Dan kami sudah menentukan beliau inilah imam kami. Walaupun Bapak Qori internasional, dibilang begitu. Tapi sholat di sini ya Bapak jadi makmum di sini. Kata bilang begitu sama ketua masjid itu. Nah,
Jadi ya, walaupun qori internasional ya, juara internasional ya, tapi kalau sholat di sini ya inilah imam kita jadi imam. Nah, seperti itu. Kalau sudah ditetapkan imamnya, beliaulah yang paling berhak. Gitu. Nah, ini standar ketika seseorang akan memilih imam. Apa standarnya? Nomor satu adalah penguasanya terhadap Al-Quran, kemudian setelah itu penguasanya terhadap sunnah. Berarti standar pertama itu ilmu. Ilmu tentang apa? Al-Quran. Dan perlu kita catat betul Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah. Yang dimaksud dengan aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus dalam qiraatnya terhadap kitabullah. Begitu kalau letterlet kita terjemahkan. Yang paling bagus qiraatnya, qiraat artinya bacaan ya terhadap kitabullah, itu artinya bukan yang paling merdu suaranya. Ya, karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilah aqra'uhum, istilah qari, ya, qari itu. Hari ini istilah qari artinya apa? Ini sekarang kan lagi musimnya MTQ. Nah, ya, air tawar, ini air tawar. Kita ini kecamatannya apa? Air tawar, ya? Udah MTQ? Sudah. Nah, jadi standar itu bukan bacaan, merdu suara, pandai membawakan saja, tidak. Qari dalam istilah di masa Nabi SAW sampai setelah masa Nabi juga begitu, di masa tabi'in, sahabat dan tabi'in juga begitu. Yang dimaksud dengan qari itu adalah alim. Nah, orang yang berilmu. Qari itu orang yang mengilmui Al-Quran, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran itu. Jadi ya jelas masuk di dalamnya adalah dia ahli dalam ilmu membaca Al-Quran. Ilmu apa namanya? Tajwid. Ahli dalam membaca. Lalu dia masuk dalam kategori membaca ini Bapak Ibu. Di masa Rasul dan di masa sahabat itu, membaca itu sudah include di dalamnya menghafal. Ya. Jadi kalau disebut di dalam hadis-hadis ahlul Quran, ahli Quran atau qari ya, adalah orang-orang terdekatnya Allah, ahlullah, ahli keluarganya Allah, dan khasatuhu, orang-orang yang terdekat dengan Allah, orang-orang khususnya Allah SWT. Artinya apa? Siapa ini? Orang yang ahli dalam membaca Quran dan dia menghafalnya. Jadi tidak ada istilah menghafal di masa Nabi. Tapi yang ada adalah istilah membaca. Membaca itu udah maksudnya adalah menghafal. Nah, ini satu standar ilmu yang hari ini dipecah orang. Membaca, menghafal. Ada orang dia hafal tapi tidak bagus bacaan. Ya, ada ya? Ada orang yang bagus bacaan tapi dia tidak hafal. Di masa Rasul tidak. Iya, kalau dia sudah bagus membaca, maka dia menghafal. Dia hafal gitu. Kalau dia sudah hafal, berarti dia sudah beres bacaannya. Nah, cuma tidak sampai di situ saja. Karena ahlul Quran itu, qari Quran itu adalah orang yang juga mengerti hukum-hukum di dalam Al-Quran. Ya. Kalau di kita hari ini bagaimana tuh? Apakah sampai ke situ? Ya, musabaqah tilawatul Quran. Lalu yang kalau ada cabang apa namanya tilawah itu disebutlah orangnya qari. Apakah seorang qari Al-Quran itu, apakah dia juga menguasai hukum-hukum yang ada dalam Quran? Dari yang dia hafal itu, ayat yang dia hafal itu, ayat yang dia baca itu. Belum tentu. Bahkan hari ini kita menghadapi kebingungan. Orang hafal Quran kok ahli maksiat. Ya, betul nggak? Ya, nah. Apa namanya itu? Jadi pemahaman yang tadinya satu itu hari ini terdistrak ya, terpecah ya. Terpecah-pecah. Baca satu, hafal satu, mengerti satu. Itu beda lagi hari ini. Kalau dulu tidak. Kalau disebut qari, disebut ahlul Quran, maka dia satu itu. Dia membaca juga, dia menghafal juga, dia memahami, menguasai ilmunya juga. Baru sah dia menjadi qari. Ya, padahal gala itu qari.
Bapak Ibu pernah mendengar galau orang kari? Aduh, kapan dikasih gala kari? Kari Ismail, kari ya Ibrahim, kari Sampono, kari ya, ada kari-kari ya? Kapan dikasih gala kari? Kadang kabar alik ada gala kari. Kari itu kori itu, kori. Ya, tapi hari ini kadang gelar-gelar itu sudah apa namanya? Sudah terlalu hilang jauh daripada tuntutan maknanya. Nah, itu PR kita. Bagaimana orang yang ahli Quran, ya, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, dia juga ahli dalam urusan hafalan. Dia paling banyak hafalannya. Sekurang-kurangnya dua itulah. Dia ahli membaca dan dia hafal juga. Nah, lalu kemudian agak tinggi sedikit adalah dia memahami maksud dan maknanya. Dan menarik di masa sahabat, di masa Nabi mana? Di masa Nabi hidup, ya, itu ada kabilah namanya kabilah bukan Jurhum ya, itu pernah diimami oleh seorang anak berusia 7 atau 8 tahun. Saya lupa nama beliau itu, sahabat itu. Masih kecil, dan itu terkenal. Dan Nabi tidak mengoreksi kaum itu. Sahabat sendiri mengatakan, saya mengimani kaum saya dikata usia saya masih mumayyiz. Sehingga kemudian ada pula standar imam itu, kemudian seminimal-minimalnya dia tamyiz, mumayyiz. Walaupun belum balik dia, tapi sudah mumayyiz, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Dan di masa Nabi, orang yang punya hafalan Quran, berarti dia mengerti apa yang diinginkan oleh ayat yang dihafalkannya itu. Mungkin tidak menjadi sangat fakih, mungkin tidak. Tapi apa yang dibaca itu dia paham. Kemana, apa yang sedang Allah inginkan dengan ayat itu. Ya, jadi bukan sekedar menghafal, tapi dia terpaham ini ayat. Ini orang Arab ya. Ya. Nah itu. Sehingga standar imam itu ada seperti itu. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa ketika Nabi mengatakan aqra'uhum li kitabillah, jangan kita hanya letakkan itu nan paling santiang suaranya. Nah, kadang kan yang paling irama bagi sebagian kita kaum muslimin hari ini itu kadang standar imam itu yang paling bagus iramanya, suaranya, ya. Nah, sehingga kita di belakang itu nyaman. Nah, bukan begitu. Standarnya itu bukan soal jamaah nyaman dulu. Nomor satu adalah bahwa yang menjadi imam itu dia menguasai Al-Quran itu dengan baik, baik bacaannya ataupun hafalannya, bahkan kalau bisa sampai kepada kandungan makna-maknanya. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah SWT. Itu nomor satu. Coba setelah itu apalagi bahasanya? A'lamuhum bis sunnah. Kalau ternyata ada 2-3 orang yang sama di kaum itu kualitas Al-Qurannya, sama banyak hafalannya, sama bagus bacaannya, sama-sama mengerti apa yang dihafalnya itu, maka ada standar kedua. Apa itu? Yang paling memahami sunnah, yang paling dalam ilmunya tentang sunnah. Ya. Yang paling apa? Dalam ilmunya tentang sunnah. Jadi ada lagi kualifikasi ilmu tentang sunnah, berarti ilmu yang sunnah itu apa? Sunnah itu yang menjelaskan Al-Quran, kan begitu? Sunnah itu fungsi utamanya adalah menjelaskan Al-Quran. Nah jelas kalau ada orang yang lebih paham tentang sunnah, berarti dia lebih mampu memahami dan membawakan ayat itu dengan baik. Ketika dibacakan ayat itu, dia membacanya dengan pemahaman ayatnya dan pemahaman hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang mengitari ayat tersebut. Sehingga dia bisa khusyuk di dalam sholat. Dan kemudian jamaah pun terbawa khusyuk karena dia membaca itu dengan pemahaman. Bapak jamaah dirahmati Allah, pernah kita mendengar orang membaca puisi? Nah, sudah lama sekali tidak ada di negeri kita ini, ya, pertunjukan puisi ini. Puisi atau inilah apa? Ya kalau yang umumnya orang sekarang itu syair lagu, kan.
Ada orang yang membawakan lagu, syair dan puisi itu, ya, karena pandainya dia membawakan, apa istilahnya, penghayatannya, ya. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang mendengar kadang nggak mengerti pun bisa meneteskan air mata. Itulah Pak. Ada ya? Santiangnya membawaan, tinggi dalam penghayatan, sehingga apa? Orang yang mendengar itu larut, bahkan bisa meneteskan air mata. Ya. Itu karena yang membacakan, membawakan itu pandai. Karena dia menghayati, mengerti apa yang dimaksud, yang sedang dibaca. Sehingga terbawa lah orang-orang yang mendengarkan. Nah, begitu pula lah lebih kurangnya tentang imam tadi. Karena dia mengerti dan menghayati apa yang dipahami, yang dibacanya, maka pemahaman dan penghayatan dia itulah yang membawa seluruh jamaah ini masuk pula ke dalam penghayatan tadi. Walaupun sebenarnya mungkin jamaah tadi aslinya tidak punya pemahaman, tapi karena imamnya punya pemahaman, maka dia punya pemahaman. Terbawa. Nah, yang bisa membuat orang seperti itu kan orang yang mengerti, orang yang berilmu, ya, tentang pilihan kata, tentang pilihan kalimat, mengerti bagaimana kapan harus ditegaskan bacaan itu, kapan harus dilembutkan, ya, kapan harus berhenti, kapan dilanjutkan. Nah, jadi standar pertama itu ilmu. Tidak boleh menjadi imam itu kalau orang tidak punya ilmu tentang Quran dan sunnah. Ya. Dan uniknya di sini, kalau orang sudah punya ilmu tentang Al-Quran, harusnya dia memiliki ilmu tentang sunnah. Harusnya. Sehingga kita tidak perlu turun ke standar yang kedua. Tapi kalau ternyata sama, kata Nabi, baru mana yang lebih tinggi ilmunya tentang sunnah. Bukan siapa yang punya ilmu dan tidak punya ilmu, tapi siapa yang lebih tinggi ilmunya. Berarti semua qari Al-Quran itu hendaknya dia mengerti sunnah. Nah, dan orang tidak bisa dikatakan mengerti dan memahami sampai menghayati Al-Quran dan sunnah kecuali dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan di dalam Al-Quran dan sunnah. Betul ya? Ya kan? Bapak Ibu sendiri mungkin merasakan. Ketika kita, misalnya nih, kita belum punya keturunan, lalu kita berbicara tentang anak. Lalu setelah kita punya anak, lalu kita berbicara tentang anak. Mana yang lebih mudah difahami orang? Orang yang sudah punya anak bicara anak atau belum punya anak? Yang sudah. Ya. Orang yang sudah mempraktekkan. Ini bicara tentang pernikahan. Yang berbicara orang belum menikah. Mungkin ilmu dalam tentang pernikahan. Tapi ada orang berbicara tentang pernikahan, dia sudah menikah. Mana yang lebih mudah diterima? Mana yang lebih mudah sampainya? Yang sudah menikah. Begitu juga Al-Quran itu. Dia pahami, dia baca, dia pahami, dan dia amalkan. Maka itu akan jauh lebih mudah sampai ke orang lain, walaupun orang lain itu tidak mengerti apa-apa aslinya tentang Quran. Ya. Makanya Imam Masjidil Haram itu yang terkenal siapa namanya? Syekh Sudes. Syekh Sudes itu profesor dia, profesor di Quran itu. Ya. Bukan hanya syekh seperti yang biasa kita kan. Ya, imam itu tidak. Dia apa? Profesor. Seluruh Imam Masjidil Haram itu doktor di bidang Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Dikejarlah ilmunya itu, dan kemudian diposisikan beliau di sana, dan beliau pun menjadi orang yang tidak saja memahami, tapi menguasai ilmunya, tapi juga mengamalkan. Nah, inilah yang diinginkan oleh Imam Nawawi ketika meletakkan hadis ini, ya, bahwa Nabi saja dalam membuatkan standar-standar di masyarakat itu meletakkan standar nomor satu adalah ilmu, dan ilmu itu adalah tentang Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, kita pun hari ini demikian hendaknya. Kalau kita ingin memilih pemimpin, nah ini lebih luas nih, ya, lebih luas ini. Ya. Kalau kita ingin memilih pemimpin,
Mau di tingkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi, maka yang pertama kita ukur adalah ilmu dulu. Ilmu yang mana? Ilmu yang Al-Quran dan Sunnah. Oh sama standar imam dengan standar pemimpin? Sama. Sama. Coba Bapak Ibu. Ketika Rasulullah sakit, siapa yang menjadi imam? Hah? Yang menjadi imam dalam masjid? Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi sudah tiada, siapa yang menjadi pemimpin umat? Abu Bakar As-Siddiq. Umar mengatakan, kalau Rasul ridho ketika membaiat Abu Bakar itu, apa kalimat Umar terkenal itu? Kalau Rasul ridho semasa hidupnya Rasul ridho yang menggantikan beliau dalam urusan akhirat. Urusan apa urusan akhirat? Urusan salat. Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kenapa kita tidak ridho dengan Abu Bakar As-Siddiq ini dalam menggantikan Rasul untuk mengurusi urusan dunia kita? Kalau urusan akhirat saja diserahkan Nabi kepada Abu Bakar, kenapa kita tidak serahkan urusan dunia kita kepada kepemimpinan dunia ini? Kepada Abu Bakar. Lihat, standar dunia, urusan dunia itu adalah urusan akhirat, urusan sholat. Kalau dia layak menjadi imam sholat, harusnya dia layak pula menjadi pemimpin di tengah masyarakat. Ya, bagaimana Umar memahami standar. Yang kemudian jauhnya zaman dari Nabi dan sahabat. Kemudian standar ini mulai hilang, udah sampai hari ini. Hari ini bahkan kami pernah diprotes di salah satu masjid itu, dia menyampaikan kaidah begitu. Mana bisa? Tidak ada. Ustaz, kita belajar ilmu politik, ya, ilmu politik, hukum apa lagi? Tentang kepemimpinan itu. Belajar ilmu tata negara, begitu. Kita berbicara apa yang disampaikan Nabi dan para sahabat. Bahwa hari ini kita tidak bisa seperti itu, itulah kelemahan kita. Bukan standar itu yang kita campakkan. Tidak, tapi berusahalah kita agar standar itu kembali setahap satu demi satu. Gimana caranya? Sekarang tidak bisa nih. Sekarang pemimpin yang kita pilih ini adalah dari Paduindak. Nah, ya. Kalau bahasanya para ulama tuh akhafud dararain, yang paling ringan mudaratnya, bukan yang paling bagus kualitasnya, tapi yang paling ringan mudaratnya. Turun jauh itu, turun standar. Ini. Nah, yang paling ringan mudaratnya. Ya. Maka kembalikan standar itu, standar kepemimpinan itu. Jadi di dalam syariat Islam, dalam agama kita, dalam ajaran Rasul, ajaran Pak Nabi dan para ulama, bahwa salah satu standar kepemimpinan dalam sholat ya, adalah ilmunya tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan standar kepemimpinan dalam sholat itu menjadi standar dalam kepemimpinan di luar sholat. Nah, bagaimana kita mengembalikannya? Membaliannya. Sebelum kita bicara soal presiden, orang langsung saya ke presiden besok kalau bicara. Ya, boleh kini datang demo mahasiswa. Kapan mahasiswa demo? Kemarin. Mengkritisi kepemimpinan di negeri ini. Ya. Itu yang paling tinggi itu, kepemimpinan paling tinggi itu, kalau negara kita presiden. Tapi ayo kita mulai dari paling dasar, paling bawah. Kepemimpinan di wilayah apa yang paling bawah? Kita perbaiki di situ. Di mana dulu? Di rumah kita. Kalau akan ada yang menikah anaknya, ya, cucunya, kabaminantu datang rumah. Adakah standar ini dipakai? Adakah dipakai standar yang seperti ini? Bisa dia jadi imam. Jadi imam itu apa standarnya? Itu. Sah dia menjadi imam, layak dia jadi imam kalau laki-lakinya itu. Bagaimana standar? Nah, dia mengerti Al-Quran dan Sunnah. Dites. Ya. Artinya, dia tidak perlu pula sampai dalam-dalam jadi ulama besar dulu, tidak. Tapi bahwa dasar-dasar Al-Quran itu, dasar-dasar syariat ini dia mengerti. Dia mau memperjuangkan prinsip-prinsip syariat itu. Dia mau menjaga prinsip-prinsip syariat itu. Dia mengamalkan sekurang-kurangnya yang pokok-pokok dari ajaran Al-Quran
dan sunnah itu. Dia tidak keluar dari situ. Nanti dulu urusan yang lain. Itu tanda kita sudah mulai memperbaiki itu standar dari keluarga kita sendiri. Baru masuk ke kan? Oh, di RT awak, di RW awak, ya. Yang mana kita bisa ikut dalam mengajukan pendapat siapa yang paling berhak untuk memilih. Tapi orang kemudian mengadunya dengan apa? Oh, ini soal profesionalitas, ya. Oh, ini soal kapasitas. Seolah-olah orang yang mengerti Quran dan Sunnah itu tidak punya belum tentu punya kapasitas. Ini yang ingin dibersihkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahwa orang kalau mengerti Quran dan Sunnah, insya Allah dia punya kapasitas di dalam ini. Nah, cuma urusannya kita pinjam itu kadang-kadang karena kita yang dipimpin ya juga tidak mengerti bagaimana harusnya menjadi seorang yang dipimpin, sehingga banyak salah memimpin. Ya, sebenarnya di awak nanda pandai manuri maikwi, ya kan? Tapi nan salah justru yang Nah, ini kan dua sisi dia antara memimpin dengan yang dipimpin. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ketika Rasul menjelaskan standar-standar itu, ternyata diletakkan di tempat tertingginya adalah tentang menguasai Al-Quran dan Sunnah. Berarti inilah bagaimana Rasul sendiri memuliakan orang-orang yang menguasai ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka kita pun hendaknya meletakkan di dalam standar hidup kita, ya, meletakkan orang-orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah ini pada posisi yang mulia di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, seperti itu. Kita belum selesai hadis ini, karena hadis ini lebih dari sekedar soal imam, ya, imamah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Bagaimana tentang hijrah? Hari ini kan tidak ada hijrah. Bagaimana tentang senioritas usia masuk Islam? Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas inti dari hadis ini yang diinginkan oleh Imam Nawawi adalah kita mengerti bahwa standar Rasulullah SAW memuliakan, mendahulukan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Quran dan Sunnah daripada orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan yang lain di luar itu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan Pak. Ya. Ya. Hafal. Iya, iya. Hafiz itu menjaga, ya kalau dia hafal dia menjaga. Menjaga apa? Menjaga di sini, menjaga di sini. Cuma Al-Qur'an ini di dua hafalan. Dua. Memang menghafal Quran itu bahasa Arab adalah hifzul Quran. Itu betul. Orang yang menghafal Quran istilahnya adalah hafiz secara bahasa. Tapi hafalan itu ada dua. Kata para ulama kita, kalau kita belajar kitab buku tentang Al-Quran dan adab-adab bagaimana membawa Al-Quran itu, menghafal di kepala dan menghafal di dada. Nah, itu dua. Ya. Menghafal di dada itu yang paling tinggi itu, karena Al-Quran itu diturunkan Allah kemana? Ke dada Rasul, bukan ke kepala Rasul, tapi ke dada Rasul. Maka yang dikejar dalam menghafal Quran itu adalah bagaimana hafalan itu, ya, al-hifzu fis sudur, dia terpelihara, dia terhafalkan di dada. Kalau dia di dada itu bagaimana? Maksudnya apa? Lah di hatinya ayat tadi. Bapak Ibu, kalau lah sesuatu lah di hati, ketika dicolek sedikit saja dia, itu keluar dia. Orang kalau ada seseorang sudah berada di hati kita, mencari warna saja, kiranya warna itu warna yang nyusuko. Warnanya tuh Pak, langsung keluar tuh semua memori tentang orang tadi. Padahal cuma warna saja. Ya, ada orang nang di hati awak mana orang kok, ya, kiranya nyusuko bakso. Nah, lewat lawak di muka, kade bakso yang biasa ini makan di sini. Ya, itu yang paling sukanya di sini makan. Keluarlah semua memori, hafalan, ingatan tentang orang tadi. Bukan nyu makan bakso, saya nanti karena semuanya. Nah, begitulah Quran di dada itu. Sekali orang tersebut saja satu kata yang itu ada dalam Quran, dia akan langsung keluar.
Al-hifzu fis sudur. Nah, itulah perjuangan berat guru-guru Al-Quran dengan anak-anak kita yang menghafal Quran. Tahap pertamanya biasanya memang masuk dulu ke kepala. Nggak bisa langsung. Kalau kita ini, kalau Nabi mah langsung ke dalam hati. Nah, tapi kalau kita ini susah. Tapi para sahabat membuat kaidah. Ya, kami ini, kata Umar kepada generasi tabi'in, kami ini, generasi sahabat ini adalah orang yang susah menghafal Quran. Maksudnya di sini. Ya, tapi mudah mengamalkannya. Sementara kalian adalah orang yang mudah menghafal Quran, tapi sulit mengamalkannya. Ya. Di masa tabi'in itu sudah mulai berubah standar. Kalau di masa sahabat, nyo hafal, nyo mengamalkan. Barangnya nyo apa, telah diamalkannya saja. Kan begitu kata Ali Ibnu Mas'ud. Kami para sahabat itu belajar 10 ayat kan? 10 ayat dipelajari bacaannya ya. Dikuasai ilmunya dan diamalkan. Baru kami pindah ke 10 ayat berikutnya. Kalau pakai cara tuh ini lambe mako kabaraja Quran. Tapi karena sahabat tuh proses keimanannya sangat tinggi, sehingga proses yang 3 itu dari mulai belajar membacanya sampai memahaminya sampai mengamalkan itu simpel sekali, cepat sekali. Ya. Walaupun tidak semua sahabat akhirnya menghafal 30 juz, tidak. Tidak hanya beberapa orang sahabat yang menghafal 30 juz itu. Tidak banyak sebenarnya. Apalagi ketika Nabi hidup, Quran masih jalan ya, belum turun semuanya. Jadi kalau Bapak tanyakan, hafiz Quran itu apakah cocok dia menjadi istilah untuk orang menghafal Quran? Cocok saja secara bahasa. Cuma nanti secara maksud yang diinginkan oleh para ulama kita dalam membahas tentang Al-Quran, oh tidak, menghafal itu ada di kepala, ada di dada. Yang hafiz Quran yang sebenarnya itu dia menghafal Quran itu di dada. Maksudnya apa dalam praktiknya? Dia pandai membacanya, dia menghafalnya, dia menguasainya, dan dia mengamalkannya. Karena kalau tidak diamalkan, bakal masuk ke dada. Sesuatu kalau sudah kita amalkan, mesti dia tertinggal di dada, bukannya di kepala. Kalau di kepala kan bisa hilang-hilang. Tapi kalau di dada, hilang. Ya, Bapak Ibu yang punya kepandaian kereta, sepeda, hilang kepandaian tuh. Bisa hilang kepandaian sepeda itu. Walaupun lah 10 tahun tidak memaci sepeda, dia sepeda balik bisa bersepeda ya? Bisa. Kenapa? Karena dia diamalkan. Nah itu ketika mempelajari itu tidak pakai teori, langsung dibawa sepeda itu kan gitu. Bawa motor kan begitu juga, bawa mobil juga begitu kan? Betul nggak Pak? Karena apa? Karena ada amalan bukan teori. Coba kalau belajar sepedanya teori, belajar bawa mobilnya teori, Pak. Ya, Anda. Tapi kalau sudah masuk ke amalan, maka dia tertinggal di diri kita. Satu. Dan ada satu lagi yang perlu kita luruskan. Ini perlu betul kita luruskan. Di kalangan para ulama yang disebut digelari dengan al-hafiz itu bukan yang menghafal Quran. Ya, tadi kita lihat hafiz Quran. Kalau hafiz Quran harus kita katakan hafizul Quran begitu. Tapi kalau al-hafiz itu bukan Al-Quran, tapi adalah hadis. Jadi dulu ulama-ulama itu digelari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz, ya. Itu bukan orang hafal Quran, orang yang menghafal sekian ribu hadis, 100.000 hadis, baru dapat gelar Al-Hafiz. Artinya apa? Al-Quran itu sudah standar, sudah otomatis. Karena orang dulu tidak bisa dia menghafal hadis banyak-banyak kalau dia belum selesai Quran. Jadi standar Al-Hafiz di kalangan Islam dahulu itu standarnya tinggi. Dia hafal Quran dan dia hafal hadis sekian 100.000. Nah, baru dia dapat gelar Al-Hafiz. Hari ini Hafiz cuma dihafal Quran, ada gelar hafal dia Quran, digelarilah, dipasang di depan namanya Al-Hafiz. Turun standar kita itu. Dulu bukan hanya Quran, dia hafal Quran dan dia hafal sekian ribu hadis. Baru dia dapat gelar Al-Hafiz. Baru sah dia membawa gelar di depan namanya itu Al-Hafiz. Seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Ya. Itu Imam Ibnu Katsir yang kita baca tafsirnya itu, Imam Ibnu Katsir itu ahli hadis.
bukan hanya ahli tafsir. Makanya kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir isinya hadis-hadis aja. Dari ini riwayat aja isinya. Tafsir Al-Quran dengan hadis karena beliau menguasai banyak sekian ratus ribu hadis. Jadi itu perlu juga. Ya, hari ini standar Al-Hafiz turun jauh sekali, ya kan? Jauh sekali. Ya, cuma baru hafal Al-Quran, bahkan kadang-kadang baru setor. Kalau pernah digelarilah, baru setor 30 juz. Terus terang ada di pondok-pondok yang concern dengan Al-Quran, yang fokus dengan Al-Quran, pesantren itu kalau anak-anak mereka khatam setoran 30 juz ya khatam, sudah setor sama gurunya, ya sudah dikatakan gurunya dia sudah menyetorkan hafalan 30 juz, ya itu dikatakan kamu baru selesai di tangga pertama dari Al-Quran. Jadi tangga pertama Al-Quran itu adalah menghafal 30 juz. Tangga berikutnya apa? Akan diuji lagi oleh gurunya, apakah yang 30 juz disetorkan itu mungkin kokoh, kuat tadi itu, masuk enggak ke dalam dadanya. Kalau dibolak-balik ayatnya ya oleh orang, dia bisa memperbaiki lagi atau tidak. Kami dulu punya kawan luar biasa itu, orang Kalimantan dia, namanya Zainuddin namanya. Masih ingat. Waktu sama-sama ke Mesir dulu, itu dia sudah hafiz itu. Hafal Quran itu. 30 juz. Itu Bapak. Kalau bacaan akhir ayatnya bisa menyambung dari awal. Bayangkan. Ya. Jangankan dari awal ayat nih. Kalau awal ayat yang kita bacakan dia tanya lagi. Nih awal ayat yang begini ini ada sekian kali dalam Quran. Yang kamu maksud yang mana? Awalnya ditanyanya boleh. Ada. Itu kita kalau mau kuliah berarti umur berapa kita itu? 18 19 tahun. Luar biasa. 14 tahunan punya hafalan Quran dulu kami luar biasanya. Bolak-balik Quran itu kan di balik-balian Quran tuh bisa nyelurihan. Ini kamu keliru katanya. Ayatnya bukan begitu. Ayatnya begini. Nah, itu namanya orang yang sudah mutqin. Tapi itu masih di tangga-tangga awal untuk menjadi tadi al-hafiz. Untuk Quran saja itu masih di tangga-tangga awal. Kalau dia selesai mutqin, dia harus menyelesaikan nanti qiraat 1, 2, 3. Berapa qiraat semua? 10 qiraat yang terkenal hari ini di kalangan ulama. Kalau dia bisa kuasai 1, 2 qiraat saja itu sudah luar biasa. Perjuangannya itu. Ya. Jadi ilmu Al-Quran saja itu banyak sekali tentang Al-Quran itu. Orang untuk mencapai gelar, dia betul-betul menguasai Quran, itu tidak sederhana. Ya. Apalagi kalau dia sampai memiliki gelar Al-Hafiz, yang di situ harus ditambahkan dengan standar menguasai hadis. Jadi kalau yang pakai standar Nabi tadi, nah itu boleh lah tuh. Ya. Yang mengimami adalah yang paling menguasai Quran dan paling menguasai hadis. Nah, tapi itu ada standar-standar. Begitu. Jadi gelar Al-Hafiz ini terlalu ringan hari ini, terlalu ringan. Tapi untuk memotivasi mungkin boleh lah. Mungkin tujuannya dari ini adalah kenapa orang sudah setoran Quran 30 juz selalu diberi gelar Al-Hafiz, untuk memotivasi dia supaya menjaga Qurannya dan orang lain supaya mau pula bersegera menyelesaikan Al-Qurannya. Seperti itu. Allah. Gitu. Iya, Pak. Iya. 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 Ya, diterima tidak diterimanya amalan itu standarnya dua. Satu, amalan itu dikerjakan sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak ada standar fikih yang terlanggar. Tapi itu belum selesai. Yang kedua adalah soal keikhlasan.
Seikhlas apa kita dalam sholat itu. Wah tadi kurang-kurang paham ayatnya. Nah ikhlas juga sholat. Walaupun di belakang imam tuh, walaupun wah nggak paham ayatnya. Masih ikhlaskah kita sholat di belakang imam, kalaupun ayat imam itu panjang sekali. Kita nggak ngerti, sehingga kita mengantuk. Kadang kalau nggak ngerti kan mengantuk. Kan? Kalau nggak paham what yang dibaca orang tuh kadang, itu masih ikhlas nggak kita? Kalau masih dalam keikhlasan yang tinggi, itu baru bisa dia kabul di sisi Allah. Dua, mengikuti sunnah, mengikuti yang disyariatkan, standar syariatnya, dan kedua, keikhlasan. Yang berbeda-beda itu abeko di standar keikhlasan. Kalau standar syariatnya insya Allah sama. Tapi dalam standar keikhlasan inilah perbedaan sholat beda-beda kita nih. Kadang-kadang jamaah bisa lebih tinggi ya nilai sholatnya daripada imam bisa. Kalau dia lebih ikhlas sehingga dia lebih khusyuk. Nah, jadi bukan masalah paham tidak paham. Seikhlas apa kita sholat itu. Nah, orang ikhlas itu artinya apa dia ikhlas itu? Bagaimana itu? Yang dicarinya adalah Allah. Ketika sembahyang itu, dan dicarinya dari sembahyang itu adalah Allah. Tidak ada lain-lain. Kok ba'ala imam mereka? Itulah ada Allah yang dicari itu. Ya, kok nanti sabalah kok ba'ala kok nyuruh. Kok nanti nak usuk giginya tadi kok ya. Nah, itulah lain yang dicarinya itu. Ya, ya, tidak terpengaruh dengan itu. Mau di sebelah kita belum mandi, ya, belum gosok gigi, ya, dia tidak terpengaruh karena yang dicari di Allah. Dia tidak mencari kenyamanan di dalam jamaah itu. Dia mencari bagaimana dia terkoneksi dengan Allah full di dalam sholat itu. Dan itu berat. Memang berat. Memang ikhlas itu paling berat. Makanya harus terus dilatih, dimuhasabahi setiap sholat kita. Sholat subuh tadi mungkin kurang ikhlasnya di beberapa titik. Wah, tekana ikut, tekana itu. Terpengaruh oleh ini, terpengaruh oleh itu. Nah, nanti sholat berikutnya kita perbaiki. Nah, biasanya ulama kita mengajarkan kalau ingin melatih kekhusyuan, keikhlasan itu dilatihlah di dalam sholat sunnah. Latihannya itu sunnah. Kalau sholat wajib itu sudah pertempurannya itu. Latihannya adalah sholat sunnah. Kita sholat duha, kita sholat qiyamul lail, ya kita sholat. Itu latihan keikhlasan. Seikhlas apa kita di dalam sholat itu. Ya. Gitu. Ada lagi cukup? Nah, baik, sampai di situ dulu. Insyaallah hadis ini kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.